sahabat yang baik. Mari santai di hari Minggu ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Mungkin kalaupun ada yang kurang, itu hanya soal minyak goreng. Kenapa semua makanan harus digoreng? Kan ada cara lain, dipanggang atau dikukus, seperti saran Ibu Megawati. Mari kita lupakan sejenak hal ini. Saya mau membaca tulisan cari angin yang terbit di koran Tempo hari ini, 20 Maret 2022. Jika saya bersemangat membacanya dan ternyata ada tambahan sana-sini dari naskah aslinya, itu soal biasa. Justru bisa memperjelas karena naskah aslinya terbentur panjang teks yang tidak bisa seenaknya. Oke, mari saya bacakan saja. Judulnya Kendi Nusantara. Oh iya, ini yang viral minggu lalu. Saya hanya ingin mengulang saja supaya kita tidak lupa dan bisa mengambil apa yang terjadi dari acara itu. Kendi Nusantara. Marilah kita lupakan sejenak krisis minyak goreng. Kesimpulannya toh sudah jelas. Pemerintah kalah oleh mafia. Dan Menteri Perdagangan sudah meminta maaf di forum yang terhormat, rapat dengan pendapat dengan DPR. Kalau ada menteri minta maaf, tidak berarti harus mundur dari jabatannya loh. Kecuali di Jepang sana. Juga mari kita lupakan hingar-bingar MotoGP Mandalika yang hari ini akan berlangsung. Meskipun hajatan ini mampu membebaskan rakyat dari segala macam tes swab, dari segala macam tes karena COVID-19. Ya, di masyarakat memang muncul anggapan begitu. Balapan motor di Lombok ini langsung menghilangkan persyaratan tes antigen dan sejenisnya. Mudah-mudahan berakhirnya balapan, COVID pun juga sudah berakhir dan tidak melonjak lagi naik. Lalu kita bicara apa? Mari kita bicara soal ritual Kendi Nusantara. Barangkali Presiden Joko Widodo tidak berniat macam-macam untuk ritual ini. Beliau hanya ingin memberi simbol bahwa ibu kota negara harus menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Caranya, tanah dan air diambil dari seluruh daerah untuk disatukan dalam sebuah kendi. Nah, persoalannya adalah ulah para gubernur mencari tanah dan air ini yang menimbulkan drama berbau mistis. Gubernur Jawa Barat misalnya meneruskan gagasan Jokowi dengan mempersatukan tanah di seluruh Jawa Barat. Tanah dan air diambil dari tempat yang dianggap keramat di 27 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Ada tanah makam, termasuk yang disebut petilasan dan pesarean. Lainnya ada tanah dari goa yang dianggap keramat. Situs-situs yang kini sering dikunjungi juga oleh masyarakat yang juga dianggap keramat.
Tanah dan air itu dicampur di Gedung Sate, pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Lalu diambil 2 kilogram untuk dibawa ke Kalimantan Timur, tempat ibu kota baru itu berada. Luar biasa. Gubernur Jawa Timur mengambil air dari 7 sumber yang selama ini memang banyak dikunjungi masyarakat Jawa dan Bali. Orang Bali berduyun-duyun ke sumber mata air yang ada di Jawa Timur itu untuk melakukan ruatan. Adapun tanahnya diambil dari 2 tempat bekas pusat pemerintahan Raja Majapahit, yakni tanah Kedaton Istana Barat yang ada di Trowulan, dan satu lagi tanah Kumitir Istana Timur yang ada di Jatirejo, keduanya di Kabupaten Mojokerto. Gubernur Jawa Tengah tidak kalah uniknya. Tanah diambil dari puncak Gunung Tidar di Kota Magelang. Di sini ada legenda tentang Syekh Subakir yang menanam Raja Kalacakra untuk mengamankan bumi agar tidak goyang-goyang. Dalam legenda itu, Pulau Jawa, bahkan seluruh Nusantara bergoyang-goyang. Lalu ditancapkanlah paku yang sudah dirajah. Dirajah itu artinya ditulisi dengan aksara suci dan ditanam di Gunung Tidar itu. Raja itu bernama Raja Kalacakra. Tujuannya untuk mengamankan bumi agar tidak bergoyang. Adapun air dicari di lereng Gunung Lawu di tempat pertapaan Bancolono. Dan ini yang menarik. Sumber air yang diambil di Jawa Tengah ini menimbulkan protes. Pertapaan Bancolono ada di pinggir sungai yang menjadi perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pertapaan Bancolono ada di bagian baratnya. Itu masuk Kecamatan Tawangmangu, Provinsi Jawa Tengah. Sementara sumber mata airnya ada di bagian timur sungai, Sendang Lanang dan Sendang Wedok. Itu masuk wilayah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Nah loh, orang Magetan pun protes. Airnya diambil untuk mewakili Jawa Tengah. Tidak semua gubernur berpikir ke masa lalu. Gubernur Jakarta malah berpikir ke masa kini. Simbol yang dihadirkannya adalah semoga ibu kota negara yang baru mengayomi rakyat kecil. Lalu tanah apa yang diambil untuk simbol itu? Gubernur Jakarta mengambil tanah bekas gusuran di Kampung Akuarium Jakarta Utara. Kontan kader PDI Perjuangan berang karena tanah itu berbau politik. Kampung Akuarium itu dulunya digusur oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dan ini dijadikan simbol dan tanahnya dibawa ke Kalimantan Timur. Adapun gubernur lainnya kurang peduli asal-usul tanah dan air itu. Mereka tidak membutuhkan simbol dan mencarinya juga tidak ke tempat-tempat yang keramat. Gubernur Kalimantan Barat cukup menggali tanah di Tugu Katulistiwa. Lebih cuek lagi, Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Tanah yang dibawanya hanya dibungkus plastik.
bukan tempat khusus khas daerah dengan berbagai pernik-pernik hiasannya seperti yang dibawa gubernur lainnya. Usai upacara, Rusdi, gubernur Sulawesi Tengah itu sempat pingsan di kursinya. Tentu tidak ada kaitannya dengan menyepelekan ritual itu. Jangan dikait-kaitkan ke sana. Ini kan kebetulan saja. Dan kini tanah dan air itu telah dipersatukan. Ada tanah dari Gua Keramat, ada tanah dari makam, dari puncak gunung, dari gusuran penduduk. Juga ada tanah-tanah tanpa ada kisahnya. Ritual macam apakah ini? Orang Jawa sering sekali mengartikan kendi itu sebagai kendalining diri. Artinya, mengendalikan diri untuk sebuah perseduluran atau kekerabatan. Apa lazimnya isi kendi itu? Banyu putih tanpa pemanis, tanpa pewarna. Artinya air putih tanpa gula dan tanpa warna. Ini maksudnya air yang murni dari satu mata air. Ingat, satu mata air. Dan orang Bali menyebut kendi itu caratan. Apa isi caratan itu? Air putih yang akan diminum rame-rame dalam hajatan ritual. Dan cara meminumnya pun, mulut tidak boleh menyentuh kendi. Jadi agak ada jarak. Apa maknanya? Kebersamaan sudah tercapai. Semoga diberkahi oleh Tuhan. Ritual itu dianggap mendapat berkah jika di kemudian hari, esok, lusa, dan seterusnya tidak ada tanda-tanda alam bergolak. Nah, apakah kendi Nusantara diberkati? Tiba-tiba esok hari atau 2 hari kemudian Balikpapan dilanda banjir besar. Balikpapan ini kota yang paling dekat dengan calon ibu kota negara yang baru. Ada ibu-ibu di Banjarmasin, juga di Kalimantan, yang meninggal setelah ikut antre minyak goreng. Tentu terlalu jauh menghubungkan kejadian-kejadian itu. Apalagi sesungguhnya tidak jelas kendi Nusantara ini diniatkan sebagai ritual atau hanya seremonial kekinian yang penting viral. Saya tambahkan sedikit. Kalau itu misalnya ritual, pertanyaannya, ritual dari budaya mana? Dan dalam bingkai agama apa? Tidak jelas. Di Kalimantan mungkin asing ritual sejenis ini. Di Jawa atau juga di Bali barangkali lebih akrab. Tetapi kok tidak ada doanya? Tapi sudahlah. Siapa tahu ini hanya simbol di zaman internet. Anggap sebuah konten yang asik ditayangkan di media sosial dan bisa viral, ditonton orang rame-rame. Atau mungkin saja itu sebuah teater politik yang enak ditonton. Meski bisa dipertanyakan, apakah ibu kota negara yang baru harus diawali membangun dengan cara seperti ini? Sebenarnya tidak ada yang salah dan tidak usah terlalu diramaikan. Lebih baik
kita meramaikan kenapa minyak goreng bisa ngumpet dan tiba-tiba bisa muncul dengan sendirinya. Oke, sahabat, saya akhiri pembacaan Cari Angin dan komentar saya di sekitar naskah yang saya bikin sendiri. Sampai jumpa, salam sehat.